oleh Kak Edi melalui video. Setelah pengajaran, kita tetap ada Q&A yang ditemani oleh Pak Marty. Silakan tim screen. Cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi,
Masih ingat kita terus membahas tentang bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, kita bisa bertumbuh bersama-sama kalau kita, saudaraku, mengerti bagaimana kita, saudaraku, hidup di dalam tubuh Kristus dan kita bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Nah, ingat saudaraku, ya, tanggal 8 yang lalu adalah hari Pentakosta. Nah, karena itu saudara, kita bukan hanya perlu merayakan Pentakosta, tapi kita betul-betul menghayati Pentakosta itu, saudara. Ya, apa pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya dan di dalam komunitas orang-orang percaya, saudara. Nah, ini penting kita pahami, ya. Di dalam hari Pentakosta, saudara, saya membahas tentang, ya, 7 pekerjaan Roh Kudus, ya, di dalam kitab Efesus. Dan hari ini, saudaraku, kita mau memperdalam poin-poinnya. Nah, hari ini kita akan melihat 2 poin. Yang pertama, apa, saudaraku, pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya dan di dalam komunitas orang percaya, saudara. Nah, yang pertama, saudaraku, perhatikan, Roh Kudus memeteraikan orang percaya, saudara. Ya, saya bacakan Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudara, Roh Kudus itu datang, ya, dicurahkan ke dunia ini, saudara, ya, untuk apa? Nah, pertama, saudaraku, Roh Kudus, ya, dicurahkan, saudaraku, di hari Pentakosta adalah untuk apa, saudara? Memeteraikan orang percaya, ya. Nah, ketika dikatakan, ya, di dalam ayat ini, saudara, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi kita mesti dengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Waktu kita mendengar Injil, saudara, apa yang terjadi? Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu apa? Berbuat baik. Amin. Oh, enggak. Ketika kamu rajin ke gereja. Oh, enggak. Ketika kamu rajin baca Alkitab. Tidak. Ya, rajin ke gereja bagus, ya, rajin baca Alkitab bagus, tetapi bukan ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatan itu, tapi ketika kamu percaya. Jadi waktu kita percaya, saudara, bang, kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan, saudara. Di dalam perjanjian lama dia dijanjikan, saudara. Nanti Roh Kudus akan datang, memeteraikan, ya, orang-orang percaya, saudara. Saat kita percaya kepada Injil, wow, dahsyat sekali. Bukan berbuat baik, saudara. Bukan rajin ke gereja, tapi saat percaya, langsung kita dimeteraikan, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, perhatikan, saudara, apa artinya meterai, saudara? Ya, zaman dulu, saudara, ya, kalau raja itu mau kirim surat, saudara lihat gambarnya, ini surat zaman dulu, ya, bisa terbuat dari papirus atau terbuat dari kulit binatang, ya, saudara. Surat itu digulung,
Ya, kemudian saudara, kalau raja mau kirim surat, maka surat itu disil. Nah, ini dia, dimeteraikan. Ya, jadi meterai itu bentuknya, kalau saudara lihat gambarnya ini. Ya, ini salah satu meterai dari seorang raja. Ya. Nah, biasanya ada di cincinnya atau di sebuah tempat, ya. Kemudian saudara, surat yang udah diikat itu kemudian ya dikasih meterai semacam lilin, saudara. Kemudian dicap, set, ya. Nah, ketika dicap, saudara, ada tanda gambar raja di situ, maka surat ini sudah dimeterai. Artinya apa? Sudah jadi tanda raja, surat ini adalah milik dari raja itu, saudara. Maka surat ini aman. Ya, ketika dibawa nanti, saudara, nggak ada yang berani buka surat ini ya dan membacanya, saudara. Surat ini juga dipastikan akan aman sampai kepada tujuannya, saudara. Kenapa? Karena sudah ada meterainya, sudah dicap menjadi milik sang raja. Demikian juga kita, saudara. Waktu Tuhan Yesus tebus kita, saudara, Dia mati di kayu salib, saudara. Ya, Dia membayar harganya, lunas semua, saudaraku. Ya, harga yang kita mestinya, saudaraku, ya dibayar, Dia lunaskan, saudara. Ya, jadi kemudian Tuhan Yesus, saudara, ya, hasil penebusannya, saudara, ya, itu ya Roh Kudus memeteraikannya, saudara. Ya, jadi Dia memberi kita cap. Ya, Roh Kudus memeteraikan kita sehingga ya saudara, kita punya cap bahwa kita ini miliknya raja. Bayangkan, saudara, ini miliknya raja. Ya, udah dicap, ini milik raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Makanya nggak ada yang berani macam-macam sama saudara. Karena saudara milik sang raja. Wow. Makanya saudara ada jaminan nggak ada yang bisa mengambil keselamatan dari diri saudara. Ya, karena saudara miliknya sang raja. Ya, dilindungi. Sampai kapan dilindungi? Nah, dia bilang begini, saudara. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi tanda itu, saudara, tanda kita miliknya Tuhan Yesus. Sehingga semua ya hasil penebusan Yesus, ya, semua hasil penebusan Yesus akan kita terima, saudara. Ya, sekarang ini Yesus sudah bayar harga. Ya, Dia mati di kayu salib supaya kita nggak mati, ya, tapi kita boleh hidup. Kita tidak dihukum, ya, tapi kita bebas dari hukuman. Nah, hasil penebusan Yesus itu kita alami, saudara. Kita terima hidup kekal, ya. Dan bukan hanya itu, saudara. Tubuh kita ini dijaga, ya, sampai, ya, karena roh kita udah lahir baru, saudara. Jiwa kita, ya, juga, saudaraku, dilindungi supaya jiwa kita terus diperbarui, ya. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, emosi kita, semua bagian-bagian dalam diri kita, saudara, ya, itu sudah ditebus oleh Yesus. Bahkan tubuh kita juga sudah ditebus oleh Yesus, saudara. Satu hari kelak, puji Tuhan, hasil penebusan Yesus di kayu salib akan kita terima dalam tubuh kita, saudara. Sehingga kita diubahkan, tubuh kita menerima, saudaraku, tubuh kebangkitan, saudara. Wow. Ya, nah, waktu itulah, saudara, semua penebusan Kristus selesai, saudaraku, hasilnya kita peroleh. Ya, jadi roh kita, jiwa kita, tubuh kita, saudara, ya, itu menerima, ya, apa
yang menjadi, saudaraku, ya bagian kita karena penebusan Kristus di kayu salib. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus itu melindungi kita total. Makanya jangan percaya, saudara. Kalau kita orang percaya sungguh-sungguh, kita bisa menerima cap 666 dari antikris. Nggak mungkin. Nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu, siapa yang akan menerima cap 666? Ya, yang bisa menerima cap 666 adalah orang-orang yang namanya tidak tersurat di surga. Artinya orang yang belum lahir baru. Kalau saudara sudah lahir baru, nama saudara sudah tersurat ya di surga, saudara. Maka saudara nggak bisa lagi menerima cap yang lain. Ya, karena saudara sudah dapat cap ya meterai dari Roh Kudus. Maka kita nggak bisa lagi menerima tanda dari antikris, saudaraku, 666 itu. Kita aman ya. Makanya saudaraku, ya kita mesti bersyukur kalau saudaraku kita sudah menerima ya meterai dengan Roh Kudus itu, saudara, sehingga kita aman, kita pasti selamat, saudaraku. Ya, keselamatan itu ya pasti, bukan mudah-mudahan, ya bukan semoga, tapi pasti kalau kita percayanya benar, saudara. Kalau kita percaya yang benar, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus itu, saudara. Nah, ini luar biasa sekali. Ini yang pertama, ya, pekerjaan Roh Kudus adalah, saudara, memeteraikan orang percaya karena dia adalah roh yang dijanjikan itu. Ya, nah sekarang yang kedua, saudaraku, dalam sesi ini saya mau bahas poin yang kedua. Nah, kalau kita baca di Efesus 2, saudara, ayat 18 sampai ayat 19, dan oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan, saudara. Oleh pekerjaan Roh Kudus, saudara, ya, kita ini beroleh jalan masuk kepada Bapa. Artinya gini, tadinya kita bukan anak, sekarang kita boleh menjadi anaknya Bapa, saudara. Berarti, saudaraku, kita diadopsi ya menjadi apa, saudaraku, anaknya Bapa di surga. Nah, dengan perkataan lain, saudara, kita menjadi anggota keluarga Allah. Dalam hal ini konteksnya Allah Bapa. Ya, kita, saudaraku, menjadi anggota keluarga Allah. Ya, kita menjadi bagian dari keluarganya Allah. Ya, makanya Allah disebut Bapa, saudara. Karena kita anak-anaknya. Ya, jadi saudara, Roh Kudus menjadikan kita apa, saudara? Anggota dari keluarga Allah. Nah, ini penting, saudara. Ya, kalau kita lihat, saudaraku, gereja itu adalah keluarga. Ya, makanya saudaraku, gereja bentuknya lain sekali zaman dulu dengan zaman sekarang, saudara. Sekarang gereja ya seperti institusi, korporasi. Ya, seperti apa, saudaraku, ya? Seperti show. Ya, orang datang, duduk, dengar, ya, saudara kasih duit, kemudian saudaraku pulang, ya. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Nggak ada nuansa keluarganya, saudara. Tapi kita udah belajar, ya, minggu-minggu sebelumnya, saudara, bahwa unit dasar dari gereja, saudara, adalah keluarga. Coba perhatikan, gereja mula-mula, saudara, makanya di situ, ya, adalah keluarga. Di situ ada ayah, ada ibu, ya, ada anak-anak, ada bapak-bapak yang memuridkan anak-anaknya. Juga ada orang-orang yang udah lahir baru, mereka dianggap sebagai keluarga rohani.
Ya, nah itulah gereja, saudara. Ya, jadi gereja itu bukan, ya saudara, sekedar pertemuan, tapi ada hubungan. Ya, hubungan di mana saudara ada persaudaraan. Ya, ada hubungan, ya, bapak rohani dengan anak rohani. Ya, juga ada hubungan, saudaraku, bapak jasmani, ibu jasmani dengan anak-anak jasmani. Ya, itu semua satu paket ada di dalam keluarga rohani. Nah, saudara, itu bisa terjadi karena Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah ya membawa kita sehingga kita beroleh jalan masuk kepada Bapa, sehingga kita bisa, saudaraku, memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi mari, saudaraku, kita mau hidup dalam keluarga Allah. Ya, nah makanya kita punya hubungan dengan Bapa di surga, saudara. Kita juga, saudaraku, di dalam keluarga rohani, ya, punya hubungan. Ada bapak rohani, ada saudara rohani, ya, ada anak-anak rohani. Ya, saudara, di situ terjadi hubungan yang luar biasa. Nah, inilah, saudaraku, karya Roh Kudus dalam komunitas. Ya, sehingga, saudaraku, ya, kita boleh ada di dalam, saudaraku, keluarga rohani yang luar biasa. Itulah karya Roh Kudus yang kedua di dalam diri orang percaya dan di dalam komunitas orang percaya. Tuhan memberkati kita.